Halo teman-teman, selamat datang. Buat kalian para pasangan muda yang lagi seru-serunya memulai hidup baru, wah, beli rumah pertama itu pasti rasanya luar biasa banget ya. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas strategi keuangan yang penting banget supaya rumah impian kalian itu jadi fondasi yang kokoh, bukan malah jadi sumber pusing. Oke, kita mulai ya. Wah, pastinya dong, punya rumah sendiri itu salah satu momen paling membahagiakan. Ini bukan cuma soal tembok dan atap loh, tapi soal kita lagi bangun masa depan bareng, bikin kenangan-kenangan baru, dan akhirnya punya tempat yang benar-benar bisa kita sebut pulang. Perasaan itu emang nggak ada duanya. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, ada perjalanan finansial yang harus kita siapkan bareng-bareng. Oke, di tengah semua euforia punya rumah baru, ada satu hal yang sering banget kelewat sama pasangan muda. Anggap aja ini semacam tantangan tersembunyi di dalam skema KPR atau kredit pemilikan rumah. Penasaran apa itu? Yuk kita bongkar sama-sama. Nih, coba perhatikan baik-baik. Di awal-awal nyicil KPR, biasanya hidup terasa adem ayem. Kenapa? Soalnya bank ngasih kita bunga fixed. Artinya bunganya rendah dan stabil, nggak berubah-ubah. Biasanya sih untuk 2-5 tahun pertama. Nah, tapi setelah masa bulan madu itu selesai, kita masuk ke fase kedua, bunga floating. Dan disinilah perjalanannya bisa jadi, ya sedikit lebih bergelombang. 14%. Kelihatannya gede banget ya, tapi ini bukan angka buat nakut-nakutin loh. Ini adalah realita yang sangat mungkin terjadi. Soalnya, suku bunga floating ini ngikutin kondisi ekonomi. Jadi, kalau suku bunga acuan dari bank sentral naik, bunga KPR kita juga ikutan naik. Bisa banget loncat sampai ke 12 atau 14%. Coba bayangin, cicilan bulanan kalian bisa tiba-tiba bengkak. Nah, ini nih, momen yang bisa bikin stres kalau kita nggak siap dari awal. Jadi, gimana dong cara antisipasinya? Gampang. Lakukan uji stres atau stres test sebelum kalian tanda tangan akad kredit. Coba deh bikin simulasi sederhana bareng pasangan. Sayang, kalau bunga KPR kita nanti naik ke angka paling tinggi, kira-kira keuangan kita masih aman nggak ya buat bayar cicilan? Kalau jawabannya aman, berarti kalian udah siap. Oke, setelah kita tahu risikonya apa, sekarang waktunya kita bangun perlindungan. Ibaratnya, kita mau bangun benteng finansial yang super kokoh di sekeliling rumah impian kita. Ada dua pilar utama yang wajib banget kalian siapkan, biar jaring pengamannya kuat. Pilar yang pertama adalah dana darurat khusus KPR. Nah, ini penting banget buat dicatat ya. Dana ini beda sama dana darurat buat biaya hidup sehari-hari. Tujuannya cuma satu, untuk memastikan cicilan rumah kalian itu selalu aman terbayar, apapun kondisi yang mungkin terjadi nanti. Cara ngitungnya gampang banget. Kalian tinggal ambil berapa jumlah cicilan KPR per bulan, terus kalikan aja 3-6. Nah, dana inilah yang bakal jadi pahlawan kalian. Amit-amit nih ya, kalau misalnya salah satu dari kalian ada kendala pemasukan atau kehilangan pekerjaan, kalian punya napas 3-6 bulan untuk cari solusi tanpa panik mikirin rumah bakal disita. Lanjut ke pilar kedua, dan yang ini jujur aja penting banget buat kalian sebagai pasangan. Namanya asuransi jiwa kredit. Ini bukan cuma soal angka, tapi ini adalah bentuk nyata dari cinta dan tanggung jawab. Fungsinya simple, tapi dampaknya luar biasa. Melindungi orang yang kita sayang dari warisan utang. Gini cara kerjanya. Kalau amit-amit jabang bayi, terjadi resiko meninggal dunia pada pencari nafkah utama, pihak asuransi bakal langsung turun tangan melunasi sisa utang KPR-nya. Lunas? Artinya apa? Pasangan dan keluarga yang ditinggalkan bisa tetap tinggal di rumah itu. Rumah yang udah kalian perjuangkan bersama, tanpa harus pusing mikirin beban utang sepeser pun. Ini soal ketenangan batin yang nggak ternilai harganya. Oke, benteng perlindungan jangka panjangnya udah kita bangun. Sekarang, kita ngomongin pertahanan sehari-hari. Gimana sih cara ngatur keuangan harian setelah tiba-tiba ada anggota keluarga baru yang namanya cicilan KPR? Kuncinya satu, audit arus kas. Ini waktunya kalian berdua duduk bareng, sambil ngope atau ngeteh, buka lagi catatan keuangan. Coba diskusikan dengan jujur dan terbuka, mana aja pengeluaran yang beneran kebutuhan dan mana yang cuma keinginan. Percaya deh, di tahun-tahun awal KPR, kalau kalian bisa kompak menekan pengeluaran konsumtif, keuangan keluarga bakal jauh lebih sehat dan lega. Jadi, kalau kita lihat lagi, semua strategi yang kita bahas tadi, mulai dari stress test, dana darurat, asuransi, sampai audit arus kas, tujuannya itu bukan buat nakut-nakutin kalian, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah alat-alat yang bisa mengubah rasa cemas soal utang jadi rasa percaya diri. Dengan persiapan ini, kalian bukan lagi sekedar beli rumah, tapi kalian sedang berinvestasi untuk masa depan dengan cara yang cerdas dan aman.
Pada akhirnya, rumah itu adalah fondasi tempat kalian berdua membangun kehidupan. Dan perlindungan finansial inilah yang jadi semen perekatnya, biar fondasi itu kokoh selamanya. Nah, pertanyaannya sekarang buat kalian berdua, dari semua strategi tadi, mana nih yang mau kalian bangun duluan? Coba deh obrolin bareng pasangan malam ini.